Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya seorang guru PAUD Cakrawati yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Merah Putih. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang kejujuran. Langsung saja saya akan membawakan ceritanya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Pawenang. Kerajaan Pawenang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Kaskaya. Raja Kaskaya sendiri memiliki seorang permaisuri yang bernama Ratu Maspatani. Ratu Maspatani adalah seorang putri dari Tanggumu dari kerajaan Indrapura. Ratu Maspatani sendiri adalah seorang yang sangat cantik parasnya. Selain itu juga, ia adalah seorang yang berbudi pekerti yang baik, berbahasa yang halus, dan sangat setia kepada sang baginda raja. Selain itu, sang permaisuri juga sangat taat kepada Allah SWT. Ia selalu beribadah dan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari ia memberikan pertolongan kepada fakir miskin berupa bantuan makanan, terus pakaian, dan obat-obatan. Tetapi berbeda halnya dengan sang istri, sang raja belum mau memikirkan soal agama. Menurutnya, karena ia masih muda, ia masih ingin memikirkan kesenangan dan kenikmatan duniawi saja. Tetapi, sang baginda raja tetap mendukung perlakuan baik dari sang permaisuri karena baginda raja sangat sayang kepada permaisurinya. Sang permaisuri setiap hari ia memberikan bantuan kepada fakir miskin melalui seorang utusan dari kerajaan yang bernama Susatya. Susatya adalah seorang kepercayaan dari kerajaan karena ia memiliki watak yang berbudi pekerti baik, jujur, dan sangat setia terhadap kerajaan. Selain itu juga, Susatya juga sangat setia terhadap Tuhannya. Adapun dari hamba-hamba istana yang lain, ada seorang yang bernama Juti. Mengetahui temannya menjadi kepercayaan dari sang raja, Juti pun merasa iri dan dengki. Kenapa temannya yang menjadi kepercayaan bukan dirinya? Karena Juti merasa iri dan dengki, maka ia berniat untuk melenyapkan kedua orang yang tidak bersalah tersebut. Ia berniat melenyapkan sang permaisuri dan juga Susatya. Juti pun mencari akal, bagaimana caranya melenyapkan mereka berdua. Sebelum ia mendapat akal, Juti tidak akan enak hidupnya. Akhirnya pada suatu hari, Juti pun mendapat akal untuk melenyapkan mereka berdua dengan cara memfitnah Susatya dan permaisuri di depan baginda raja. Juti pun datang ke baginda raja dan berkata, "Ya Tuan Paduka, izinkanlah saya mempersembahkan suatu informasi yang terjadi di istana. Sesungguhnya informasi ini adalah informasi yang sangat berdosa dan mempermalukan nama Paduka," kata Juti terhadap baginda raja. Kemudian baginda raja menjawab, "Cepat, katakanlah kepadaku apa informasi yang kamu akan katakan." Kemudian Juti pun menjawab, Begini baginda raja, sesungguhnya sang permaisuri baginda telah berkasih mesra dengan hamba istana yang bernama Susatya. Setiap hari saya melihat mereka berdua bertemu di istana. Jika baginda raja tidak percaya, baginda bisa pertanyakan dengan dayang-dayang dan hamba istana yang lain yang sedang bertugas. Mengetahui hal tersebut, baginda raja kemudian sangat marah. Mukanya merah padam, tetapi baginda raja masih menahan kemarahannya karena ia tidak mau orang lain atau masyarakat umum mengetahui permasalahan yang ada di istana. Kemudian pada suatu hari, baginda raja pergi ke hutan untuk berburu. Di perjalanan pulang, baginda raja bertemu dengan pemilik dari tempat pembakaran gamping. Dia berkata, "Besok siang akan datang utusanku untuk datang kemari.
Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat berdosa dan mendapat hukuman mati. Langsung saja ketika dia datang ke sini, masukkan dia ke dalam tempat pembakaran gamping dan tidak usah kamu bertanya apapun lagi kepadanya," kata Baginda Raja. Kemudian sang pemilik pembakaran gamping berkata, "Baik Baginda Raja, akan saya laksanakan seluruh perintah Baginda." Kemudian keesokan harinya Baginda Raja meminta izin kepada sang permaisuri untuk mengutus Susatya ke suatu tempat. Susatya pun bergegas untuk pergi ke tempat pembakaran gamping tersebut. Akan tetapi di perjalanan ke tempat pembakaran gamping tersebut, Susatya mampir terlebih dahulu ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Di lain halnya di istana, Juti pun mengetahui berita tersebut. Akhirnya Juti sangat senang dan ia mengerti bahwa itu adalah hukuman mati bagi Susatya. Akhirnya ia pun menyusul ke rumah tempat pembakaran gamping tersebut untuk memastikan apakah perintah Baginda Raja dapat terlaksana atau tidak. Namun karena Susatya masih di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, akhirnya yang dimasukkan oleh tempat pemilik pembakaran gamping tersebut adalah Juti. Maka habislah riwayat Juti saat itu. Ia yang dimasukkan ke dalam tempat pembakaran gamping. Kemudian Susatya pun datang ke tempat pembakaran gamping tersebut dan diceritakanlah semua yang terjadi kepada Susatya. Susatya pun kembali ke istana dan sang Baginda Raja kaget dan terkejut karena Susatya kembali dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya sang raja pun menyelidiki dan mengetahui kebenarannya bahwa Susatya tidak bersalah sama sekali. Sejak saat itu, sang Baginda Raja pun menjadi berubah. Ia menjadi seorang yang taat beragama dan ibadahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh berwatak iri dengki kepada orang lain karena akan mendapat pembalasan dari Tuhan yang setimpal. Sedangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.